Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa teknikal harian XAU-USD bersama Mandana. Ini adalah analisa teknikal harian XAU-USD pada hari ini, tanggal 18 November 2022, hari Jumat. Seperti biasa, jika teman-teman suka dengan videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-temannya lain yang sekiranya memerlukan analisa teknikal harian XAU-USD pada hari ini, tanggal 18 November 2022. Oke, kita langsung aja lihat analisa kita kemarin. Jadi kemarin di sini ada nggak yang open sell kemarin, ya? Kemarin ada nggak yang open sell kemarin, ya? Itu sudah saya kasih trading plan sell, buy, dan sebagainya. Dan kemarin kita juga sudah ada konfirmasi dan sebagainya bagi teman-teman yang trading kemarin sell posisi di area ini. Ya, di area ini kalau saya geserkan di sini. Ini kemarin sebenarnya profit sudah sampai di 17.55 padahal ya. Ini sudah 1:1 gininya. Apa namanya? Risk reward rasionya. Jadi ada nggak yang kemarin itu ambil sell? Ya, coba di kolom komentar teman-teman, ada nggak yang ambil sell berdasarkan analisa kemarin? Yang sudah saya katakan adalah di sini ada trend line yang dihampat, ya kan? Di sini trend line ada hampat. Ya, trendline hampat di sini ada, dan trendline hampat ini sudah di break. Dan kalau kita pakai trendline lagi satu yang di H1 di sini, trendline ini juga sudah di break. Kita sebenarnya kemarin itu sudah ada 3 konfirmasi ya teman-teman ya. Satu konfirmasinya adalah trendline hampat sudah di break. Trendline kedua adalah trendline H1 di break. Konfirmasi ketiga adalah kita punya support di 1766 itu di break juga. Otomatis pada saat dia retest naik lagi sekali ke area ini ya 1766, 1767, bahkan ini bagus banget retestnya. Yaitu dia meretest daripada trendline yang ada di sini. Ya, berarti di sini retestnya di 1770. Ada nggak yang sell di 1770 kemarin nih? Ada nggak? Ya. Ini kalau teman-teman ambil sell kemarin di 1770, teman-teman sudah profit luar biasa besar dari 1770 sampai ke 1755. Nah, itu sudah luar biasa besar profitnya ya. Mengingat XAU-USD kan juga volumenya besar. Nah, sekarang bagaimana ya? Apakah teman-teman yang sell kemarin, kalau kemarin kan saya sarankan untuk nge-sell itu TP-nya ya, saya sarankan TP terjauh adalah bisa sampai di 1750 ya. Ingat ya, yang saya sarankan kemarin itu adalah teman-teman bisa ambil take profit itu sejauh di 1750. Tapi tidak ada salahnya juga jika teman-teman lihat di area ini ya, di sini kan ada support di 1756. Nah, kemarin harga juga berhenti di area 1756. Walaupun kita memang punya area demand di H1 yaitu di sekitaran harga 1746, 1750 sampai di 1743. Walaupun memang targetnya kita memang sampai sana, tapi tidak ada salahnya teman-teman kemarin itu sudah ambil take profit dari 1770 sampai di 1755 ya. Jadi kemarin sudah profit ya. Jadi kemarin teman-teman sudah profit sell. Kemarin juga ada yang sudah profit buy hari Rabu kemarin, terus hari Kamis kemarin sudah ada nggak yang profit sell kemarin ya. Dan sekarang bagaimana? Apakah yang telat open posisi sekarang bisa open sell sekarang? Well, kalau saya sendiri ngelihatnya sih, bentar ya. Kalau kita lihat dari fundamental dulu ya. Kalau dari fundamental sendiri, kemarin itu hasil daripada ininya, apa namanya? Philly-Fed Manufacturing Index-nya, ternyata hasilnya di sini itu minusnya sangat besar ya, berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Empire State Manufacturing Index. Ternyata di sini di sekitaran Philadelphia itu ternyata manufacturingnya masih rendah ya. Ternyata di Philadelphia masih rendah. Itu saya nggak tahu sih wilayah Philadelphia itu sebelah mananya Amerika, saya nggak tahu. Kalau Empire State Building itu saya tahu itu di sekitaran New York. Nah, untuk di Empire State karena hasilnya bagus, oleh karena itu makanya ada terjadi choppy harga di sini ya kan. Harga dibuat turun kemudian naik, turun, dibuat naik kemudian turun lagi. Lalu untuk di Philly-Fed Manufacturing Index kemarin, walaupun harganya ini walaupun angkanya ini jelek ya. Ini kan jam setengah 10 ya. Kalau dilihat setengah 10, oh ya benar ya. Jadi pada saat jam setengah 10 kemarin harga itu memang langsung dibawa naik ya. Ketika berita itu keluar, harga langsung dibawa naik.
Harga ini sebelumnya dibawa turun. Kenapa? Dibawa turun itu karena kalau kita lihat di sini ada unemployment claim dari yang sebelumnya adalah 226 diperkirakan naik menjadi 228, ternyata turun menjadi 222.000. Nah, itu ternyata membawa dampak daripada XAUSD itu turun dulu sampai ke 1755 sebelum akhirnya market itu membaca bahwa manufacturing index di Philadelphia itu masih buruk ya, angkanya masih minus 19. Oleh karena itu ketika sampai di 1755 yang kebetulan juga di sini ada area support ya, support sementara di sini yaitu di 1755, harga kemudian sekarang naik sampai ke 1764 tertinggi ya pagi ini. Nah, sekarang bagaimana? Kalau dilihat pada hari ini, kalau kita lihat newsnya untuk di hari ini kita cuma ada satu, yaitu existing home sales. Ya, di sini kayaknya tidak akan terlalu berpengaruh ya. Dan juga sekarang kan hari Jumat, dan biasanya kalau news tidak ada di hari Jumat yang sangat signifikan, biasanya pergerakannya cenderung lambat dan cenderung sideways juga. Seperti itu. Sekarang bagaimana? Apakah kita bisa open posisi di hari Jumat? Well, kalau teman-teman yang ingin open posisi di hari Jumat, saya sarankan bisa mengikuti analisa yang saya akan berikan. Tapi sekali lagi ingat, disclaimer ya, sekali lagi analisa yang saya berikan ini adalah analisa pribadi saya. Jadi jika tidak sesuai dengan trading plan teman-teman ya sudah, tidak apa-apa gitu. Dan kalau kita lihat, kalau tarik Fibonacci dari swing terakhirnya sampai sini, area 50% memang merupakan area support yang benar ya. Support yang benar yang memang ada di harga 1743. Harga juga sudah break dari Fibonacci 23,6. Kemungkinan harga bisa mengejar 50% Fibonacci yaitu di harga 1743. Oleh karena itu sekarang, oh ya, dan juga untuk di hari kemarin kita ada bearish candle di sini, dan kalau kita lihat weekly-nya kemungkinan akan ada bearish candle di sini ya penutupannya. Jadi jika seperti itu, kalau kita lihat kemungkinan di H4 ini juga kemungkinan ya. Jika di hari Selasa atau hari Rabu itu saya lupa saya kasih statement di sini, kemungkinan terjadi double top, dan di daily kemungkinan terjadi evening star. Sekarang kalau di daily kita tidak ada kemungkinan apa-apa, di H1 juga tidak ada kemungkinan apa-apa. Yang ada kemungkinan adalah di H4 ya. Kemungkinan H4 di sini akan membentuk yang namanya head and shoulder. Seperti ini. Kemungkinan ya, kemungkinan itu bisa salah, bisa enggak gitu kan. Kemungkinan. Jadi otomatis ketika ini terjadi ya, teman-teman bisa nge-sell jika memang ini terjadi ya, ya. Maka teman-teman bisa nge-sell ketika 1743 ini di break dengan harapan dia bisa turun sampai di 1700 lagi. Jika H4 ini adalah head and shoulder. Ingat, jika, tapi kita tidak tahu nanti malam ini apakah memang harga ini bisa membuat head and shoulder sampai nanti malam, atau mungkin akan baru berdampak di hari Senin, itu kita tidak tahu. Yang penting menurut saya kemungkinan akan ada pattern head and shoulder, tapi itu tidak tahu. Ini hanya kemungkinan aja, tapi untuk saat ini akan saya delete dulu. Nah, untuk yang trading bagaimana? Apakah kita bisa buy sekarang atau sell sekarang? Kalau dari pandangan saya sendiri, kita memang ngasih open posisi buy untuk saat ini, tapi yang saya sarankan ngebuy itu di antara daily demand yang ada di antara 1700 dan di 1680-an. Untuk saat ini kemungkinan saya akan cenderung untuk open posisi sell. Karena mengapa? Saya rasa untuk yang telat kemarin open posisi sell ya. Untuk yang telat kemarin, apakah kita bisa open posisi sell di area ini? Sekarang kalau berdasarkan H4 ya, kalau berdasarkan H4 ini ada drop base drop, tapi base-nya ini tidak terlalu bagus ya. Jadi kalau teman-teman mau nge-sell itu bisa di antara area ini lagi ya, di antara 1772 sampai di 1766. Jadi biarkan harga itu naik lagi sedikit, belum akhirnya dia bisa turun sampai ke 1750. Dan kalau dilihat apakah kita bisa sell
di tengah-tengah seperti ini saya sih tidak sarankan ya. Ketika 1760 di break, apakah kita bisa nge-sell? Saya sih kalau saya sendiri sih nggak saya sarankan untuk nge-sell di tengah-tengah. Jadi lebih baik itu teman-teman nge-sellnya itu ada di, entah itu di antara resisten di sini, atau jika misalnya harga masuk ke resisten kemudian ada bearish engulfing, teman-teman baru bisa open posisi sell di sana ya. Terus yang nge-buy bagaimana? Apakah kita bisa open posisi buy? Bisa, selama 1772 ini bisa di break ya. Ketika 1772 ini di break setidaknya sampai di 1775, teman-teman ambil posisi buy. Ketika dia retest, target bisa sampai di 1785 ya kemarin ya. Ya, sampai di 1785 seperti itu. Nah, terus yang nge-buy di 1740 ini 1750 dan 1748 ini bagaimana? Apakah kita boleh buy di sini? Untuk saat ini memang ini merupakan area untuk demand. Tapi saya rasa demandnya di sini akan ditembus. Saya rasa loh ya. Akan ditembus, entah itu kapan menurut saya. Jadi jika teman-teman bisa ambil kesempatan buy nanti pada saat harga ini turun ke bawah ya, teman-teman take profitnya nggak usah terlalu jauh ya, nggak usah sampai sini take profitnya. Take profitnya itu cukup sampai di tengah-tengah, bisa di 1758, bisa di 1760, bisa seperti itu ya. Dengan stop lossnya sangat-sangat ketat ya, seperti sudah saya trading plan-kan kemarin, yaitu di bawah 1743. Itu bisa di 1742, bisa di 1741. Take profitnya bisa di tengah-tengah di antara range 1766 sampai di 1750. Bisa di 1760, bisa di 1759, 1758 seperti ini. Bisa di area ini pokoknya ya. Jangan terlalu berharap untuk tinggi seperti itu untuk saat ini. Karena saya rasa kayaknya ketika harga ini bisa drop ke sini ya. Tapi sekali lagi jika harga drop ke area 174847 perlu konfirmasi untuk bisa open posisi buy. Karena mengapa? Karena kalau kita lihat support di sini sudah disentuh sekali ya. Jadi saya rasa jika dia turun nanti kemungkinan naiknya pun tidak akan terlalu panjang. Seperti itu ya. Jadi jika tidak ada konfirmasi untuk nge-buy di area 1748 ataupun 1746, teman-teman jangan nekat nge-buy. Karena takutnya jika tidak ada konfirmasi, harga itu bisa membuat yang namanya di sini drop nanti, kemudian dia membuat base, kemudian dia drop, kemudian dia retest, lalu akhirnya dia bisa drop lagi sampai di harga 1700. Takutnya akan terjadi skenario seperti ini ya. Oleh karena itu jika terjadi skenario seperti ini, teman-teman jangan nekat untuk nge-buy. Lebih baik sell posisi ketika dia nge-break 1743. Ketika dia nge-break 1743, teman-teman bisa open posisi sell nanti dengan retrace balik lagi ke atas, dengan harapan dia bisa turun sampai ke 1720. Seperti itu ya. Jadi untuk hari ini karena harga masih di tengah-tengah dan saya cenderung masih ini kok saya sendiri sih berada di tengah-tengah ya, antara bullish dan bearish. Bearishnya karena harga sekarang sudah ngebreak 1766, kemungkinan dia akan mengejar 1743. Bullishnya itu karena di daily dan sebagainya itu kita masih menunjukkan yang namanya bullish pressure. Dan juga di weekly ya, di weekly kita belum bisa menembus 1800, otomatis takutnya sekali lagi ini merupakan lower high ya. Mungkin ini akan jadi lower high ketika minggu depan jadi ya, ketika candle weekly itu terjadi close di minggu depan ya. Berarti kalau minggu depan itu di tanggal 25 ya. Tadi pada saat tanggal 25 kita lihat candlenya itu bagaimana, apakah candlenya turun ya. Jika candlenya turun maka fix ini merupakan lower high, dan ketika ini lower high terjadi kemungkinan tren akan berlanjut seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga harga akan membuat new higher low, bisa seperti itu ya. Jadi ada dua kemungkinan. Berarti jika di tanggal 25 itu hasilnya turun, maka ada dua kemungkinan, yaitu yang dimana ini merupakan lower high ya, dan kemungkinan cenderung akan membuat new lower low. Tapi tidak menutup kemungkinan ada kemungkinan kedua, yaitu
dia turun hanya untuk retrace untuk membuat yang namanya new lower high seperti itu ya. Jadi tergantung hari ini memang menjadi hari yang penting untuk candle weekly ya. Kemungkinan candle weekly akan ditutup bearish menurut saya. Dan minggu depan juga akan menjadi minggu yang penting untuk melihat bagaimana candle weekly itu bereaksi. Seperti itu. Oke, jadi teman-teman sekian aja untuk analisa XAUUSD pada hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa di analisa teknikal harian XAUUSD minggu depan. Bye-bye.